Sobat Kampus, bertemu lagi nih kita di program acara Bukan Jam Kampus. Nah, kali ini Bukan Jam Kampus sedang ada di salah satu kampus di Semarang nih Sobat. Yap, bener banget, kita sedang berada di Universitas PGRI Semarang atau sering disebut UPGRIS. Kira-kira ada acara apa ya di sana? Yuk kita simak acaranya. Jadi Sobat, kali ini sedang diadakan acara konser yang bertajuk Jagongan Budaya Nguri Kearifan Lokal ing Area Digital yang diselenggarakan oleh BEM UPGRIS di Gedung Pusat Lantai 7 Universitas PGRI Semarang pada 8 September 2025. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, acara ini selalu menyajikan seputar tradisi dan budaya yang ada di kota Semarang loh. Dan tentunya sudah menjadi salah satu agenda tahunan yang selalu ditunggu-tunggu para mahasiswa di kota Semarang. Dibuka sejak pagi, ruangan aula lantai 7 Gedung UPGRIS sudah dipadati para mahasiswa yang antusias mengikuti seminar dan talk show ini. Seperti yang kita ketahui nih Sobat, salah satu isu sosial budaya yang paling penting di era digital adalah penggeseran nilai dan tradisi akibat derasnya arus informasi dan teknologi. Di satu sisi, teknologi membuka peluang untuk melestarikan dan menyebarkan budaya lokal kepada masyarakat. Sedangkan di sisi lain, budaya lokal juga menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan bersaing dengan budaya populer global. Maka dari itu, Jagongan Budaya ini terselenggara untuk mengulas fenomena tersebut. Dalam kesempatan tersebut, kita telah hadir sebagai bintang tamu, yakni Ibu Sri Suciati selaku Rektor Universitas PGRI Semarang dan Didi Hadi Prayitno atau yang kerap dipanggil Didi Nimitowo yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita nih Sobat. Beliau adalah seorang maestro tari Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga mancanegara. Lanjut ke acaranya ya Sobat. Acara dibuka dengan tarian harmoni warak yang dipersembahkan oleh mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Gerakan lemah gemulai dari para penari membuat penonton dan bintang tamu tampak terpesona dan berdecak kagum. Wah, keren banget ya.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Panitia Acara, Presiden BEM UGRIS, serta Rektor Universitas PGRI Semarang yang menandakan bahwa acara jagongan budaya telah dimulai nih sobat. Izinkan saya sebagai Ketua Panitia melaporkan kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Jagongan Budaya tahun 2025 BEM Universitas PGRI Semarang sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Jagongan Budaya ini dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025 bertempat di Gedung Pusat Lantai 7 Universitas PGRI Semarang yang diikuti oleh 350 peserta dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang dan umum. Jagongan budaya yang diselenggarakan dari BEM UGRIS ini merupakan ruang dialog interaktif yang menggabungkan unsur lokal, modern, dan global dalam suasana santai namun penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Nulatifah. Saya berasal dari BEM Universitas PGRI Semarang yang kebetulan saya diamanai sebagai ketua panitia dari acara Jagongan Budaya yang ada di belakang ini. Nah, acara Jagongan Budaya itu apa sih? Acara Jagongan Budaya ini adalah acara yang dimana kita memberi ruang dialog interaktif para mahasiswa untuk membahas tentang kebudayaan yang kita membawa narasumber terkenal nih dari dunia juga, yaitu Eyang Didi Nini Tawok, dan juga narasumber kedua kita ada Rektor Universitas PGRI Semarang. Nah, serangkaian acara ini ada beberapa serangkaian, yaitu ada dari penampilan dari juara Porsima tahun 2025, ada yang dari puisi, ada tari, dan juga ada penampilan lagu keroncong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ruang bertemu, berbagi, dan belajar dari para maestro seni bangsa. Hadirin sekalian, kita semua tahu bahwa seni tari bukan hanya sekedar bahasa tubuh, tetapi juga merupakan bahasa budaya, sarana untuk merawat identitas, merawat ingat, dan jembatan antar generasi menerus bangsa. Dalam perjalanan panjangnya seni tari klasik, terutama seni tari Jawa dan Nusantara, kami merasa sangat berbangga hati. Hari ini mahasiswa mengundang Pak Didi Nini Tawok dalam acara yang luar biasa, Jagongan Budaya, dengan tema Nguri Kearifan Lokal ing Era Digital. Ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa untuk nguri-nguri kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia di era kemajuan teknologi yang luar biasa. Kalau mahasiswa masih peduli dengan budaya kita sendiri di antara gempuran teknologi dan budaya asing yang luar biasa, itu tandanya integritas dan nasionalisme anak-anak muda di Indonesia, terutama di Universitas PGRI Semarang, memang masih tidak lagi patut untuk dipertanyakan. Nasionalismenya masih sangat tinggi. Tepuk tangan untuk mahasiswa UGRIS.
Perlu diketahui nih sobat, upaya memelihara budaya dan tradisi lokal tentunya menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Salah satu hal pertama yang harus dipertimbangkan ialah kesadaran diri akan kekayaan budaya bangsa sendiri. Budaya lokal kita punya kekhasan masing-masing, dan masing-masing daerah selalu memiliki perbedaan. Dari ungkapan khas, ucapan khas daerah, dialek bahasa hingga cengkok tembang daerah. Hal itu diungkapkan oleh Didik Nini Towuk dalam acara jagongan budaya tersebut. Menambahkan, dengan menggali potensi lokal tersebut, ke depan potensi lokal tersebut bisa dikembangkan menjadi suatu produk kebudayaan yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena untuk lebih dikenal secara lebih luas, diperlukan pengelolaan manajemen yang baik. Cara mempublikasikannya di media sosial juga harus dikerjakan secara konsisten dan kreatif sehingga menarik pembacanya. Menurut Didik, siapapun yang hendak terlibat di ranah pelestarian dan pengembangan kebudayaan harus mengutamakan pola kerja yang terukur dan memanfaatkan teknologi. Bagi para konten kreator nih misalnya, untuk bisa mengangkat konten-konten seputar budaya, harus bisa bekerja sama dengan banyak pihak, memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, juga menjalin relasi sebanyak mungkin. Makanya tadi kan disinggung oleh Bu Rektor bahwa sosial media marilah kita manfaatkan sebaiknya untuk melestari atau menguri-uri kearifan lokal, karena kita lain Jawa, katanya di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita lain Jawa ya kita menguri-uri budaya dan tradisi Jawa. Ya. Bahwa di era yang modern ini kita juga harus mengikuti, dalam arti bagaimana kita tetap konsisten melestarikan dan memperkenalkan bahwa kita punya tradisi yang spesial, generasi atau warisan dari nenek moyang, itu jangan dilupakan. Nah, kita padukan dengan teknik-teknik modern dengan adanya digital, lalu dengan konten-konten kreatif, ya. Nah, di situ peran serta seorang ahli sosial media yang kreatif. Bagaimana perpaduan itu supaya menarik generasi-generasi muda tanpa meninggalkan akar-akar budaya tradisi. Bagaimana kita bisa memanage sesuatu yang sebenarnya itu akar tradisi budaya kita sendiri yang sangat-sangat tradisional, tapi karena kemasannya, cara penyajiannya, dan daya tarik yang kita munculkan itu sangat spesial, dengan melibatkan of course melibatkan seperti influencer atau artis-artis atau orang-orang yang punya follower banyak di sosial media atau mungkin orang-orang yang dikenal yang terkait dengan seni budaya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga akan dilirik sama generasi muda yang semodern apapun. Nah, kalau dikatakan tantangannya apa, ya ini tantangannya. Bagaimana di era digital ini kita juga tetap mengikuti, bisa adaptasi tanpa menghilangkan akar budaya kita sendiri. Ya, jadi kita harus paham dulu. Kalau kita sudah paham, sudah istilahnya pemahaman tentang tradisi itu sudah mengakar kuat di diri kita, maka mau disajikan secara modern apapun tidak akan hilang.
karena itu menjadi jiwa kita. Nah, kaitannya jiwa tradisi dengan penyajian modern itu kan bisa di manage. Nah, makanya pentingnya manajemen di situ. Senada dengan yang diungkapkan Didik Nini Talk, Rektor UPKRIS Suciati turut menyoroti pentingnya pemahaman budaya dari siapapun sebelum terlibat dalam memproduksi konten-konten yang mengangkat isu budaya. Membuat konten digital memang salah satu cara mengangkat dan memperkenalkan kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Namun, sebelum melakukannya, harus dimulai dari pemahaman dan pengenalan atas budaya sendiri. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang sobat. Menurut Sri Suciati, pemahaman atas budaya sendiri akan membuat konten yang dihasilkan tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahpahaman penafsiran. Saya Sri Suciati, Rektor Universitas PGRI Semarang. Hari ini kami sangat berbangga hati bisa menghadirkan Bapak Didik Hadi Prayitno atau lebih dikenal dengan Bapak Didi Nini Talk yang bersama-sama dengan saya tadi menjadi narasumber dalam Jagongan Budaya yang temanya juga sangat menarik karena mencoba untuk mengeblendkan gitu ya antara budaya kita dengan era digital. Bagaimana mengembangkan nguri-nguri budaya kita di era digital itu memang menjadi sangat penting agar anak-anak muda punya perhatian dan mau mengembangkan budaya kita yang memang adiluhung. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Universitas PGRI Semarang untuk nguri-uri budaya Jawa terutama adalah dengan membuka UKM kebudayaan, namanya adalah UKM Sangkatama yang mewadahi para mahasiswa yang memang memiliki talenta dan bakat menari dan juga memiliki talenta dalam bermain musik Jawa atau gending Jawa. Kemudian hal yang juga khusus kita lakukan di Universitas PGRI Semarang adalah bahwa ketika kami menerima mahasiswa baru, ini salah satu cara kami untuk bisa nguri-uri budaya Jawa. Ketika kami menerima mahasiswa baru, selalu kami nabuh gamelan ya ketika para senator memasuki ruang acara penerimaan mahasiswa baru. Demikian juga ketika kami melepas lulusan Universitas PGRI Semarang, gending Jawa juga selalu mewarnai upacara wisuda sehingga ketika senator masuk itu diiringi oleh gending Ibu Pertiwi. Ini saya kira hal-hal yang kami lakukan. Kemudian para mahasiswa, karena memang kami memiliki banyak program studi, ada 29 program studi di Universitas PGRI Semarang, tidak semuanya berkaitan dengan budaya, akan tetapi dalam setiap gerak langkahnya memang mereka selalu misalnya dalam membuat konten kreatif mereka, misalnya di bisnis digital, kemudian di program studi manajemen, di program studi teknik mesin, teknik sipil, kemudian juga arsitektur, itu mereka ketika bermedia sosial juga tidak lupa untuk menyisipkan kearifan-kearifan lokal. Misalnya bahkan dalam mempromosikan Universitas PGRI Semarang, Humas UPKRIS juga selalu menyisipkan konten yang ada kaitannya dengan budaya Jawa. Itu adalah hal-hal yang kami lakukan. Kemudian karena memang saat ini adalah eranya teknologi informasi, maka hal yang selalu kami pesankan kepada para mahasiswa adalah memahami konten yang memang akan disajikan untuk khalayak melalui sosial media, dan kami juga merasa sangat senang apabila mereka punya concern terhadap budaya Jawa sehingga konten-konten kreatifnya ada kaitannya dengan pengembangan budaya. Mereka juga harus
Saya kira membekali diri dengan pemahaman yang baik tentang budaya itu, sehingga hal-hal yang memang ingin mereka masukkan di dalam konten mereka, selain memang diwarnai dengan pengembangan budaya Jawa, juga memang dikombinasikan dengan budaya yang saat ini disukai oleh anak muda. Bagaimana mereka mengisi konten-konten mereka melalui media sosial yang banyak ragamnya, mereka juga harus paham bagaimana bisa mewadahi ide-ide kreatif mereka di sosial medianya. Dan satu hal lagi yang memang selalu saya pesankan kepada para mahasiswa ketika mereka mengisi konten-konten mereka adalah etika, literasi digital. Itu sangat penting agar mereka bisa mewarnai sosial media dengan cara yang bijak. Saya kira itu yang saat ini ada dan terjadi di Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Sauki Taufik Kuraman selaku Presiden BEM Upkris menyebut kehadiran Didik Nui Talk adalah ajang untuk berbagi pengalaman dari tokoh maestro seni. Beliau adalah maestro tari, dan tari adalah bahasa yang mempresentasikan cerminan kearifan lokal dalam menghadapi perubahan zaman. Untuk itulah, tarian bisa disebut sebagai contoh kesenian di mana kebudayaan Indonesia dipresentasikan dan dihadirkan. Berdasarkan pengalaman panjang di bidang tari, bahkan sampai kancah internasional, sudah sepatutnya nih sobat, kita sebagai generasi muda harus meneladani dan meneruskan semangat beliau. Acara berlangsung dengan penuh sukacita. Banyak ilmu yang dapat diambil dalam acara jagongan budaya ini. Kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya melestarikan dan menguri-uri kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di kota Semarang tercinta ini. Jadi pesan dari yang kalian harus mulai aware, perhatian terhadap budaya kita sendiri, nggak usah jauh-jauh lah. Kita mulai melihat di sekeliling kita yang paling kecil, paling nggak di kampus lah, ya. Dimana di kampus itu ada hal-hal apa yang kadang-kadang dilihat simpel, sepele, tapi itu menjadi sesuatu yang tidak sepele. Mungkin nanti satu saat kalau ada kesempatan main ke rumah koleksi dari Eyang, nanti kalian bisa belajar bahwa hal-hal yang dianggap sepele itu bisa menjadi tidak sepele. Salah satu contoh mungkin yang sudah pernah mengunjungi ke galeri atau rumah koleksi Eyang ya, Sandal Hotel. Sandal Hotel itu kan cuma dibuang-buang gitu aja kan, ya enggak? Kalau kalian mampir ke rumah koleksi Eyang, Sandal Hotel itu Eyang buat seperti bunga, seperti dekorasi yang pajang di dinding-dinding. Itu menjadi sesuatu dekorasi yang sangat indah, dan itu kadang-kadang nggak terpikirkan toh. Terus yang buat juntai-juntai gitu, rumbai-rumbai dari sandal itu, sandal dikombinasi sama manik-manik, sandal, manik-manik, sandal, dan digantung jadi hiasan di atap gitu, di atas tangga. Nah begitu. Jadi kita harus kreatif, ini kreatif di sini, kreativitas di situ. Barang yang kelihatannya sepele kan, sandal hotel kan dibuang-buang habis dipakai. Tapi kalau sudah menjadi pajangan yang indah, ditata, menjadi dekorasi yang indah, orang melihat jadi wow, ya kan? Wow, kok bisa? Nah itu ini dituntut, diperlukan orang-orang kreatif. Saya yakin mahasiswa sekarang itu harusnya lebih kreatif, karena kita mau melihat perbandingan dari seluruh dunia gampang dengan adanya sosial media.
Mau cari apa tinggal klik, tinggal ketik, langsung muncul. Dibanding dengan zaman yang dulu, aduh informasi sangat-sangat minim. Ya, sekarang sangat mudahnya, sehingga harusnya generasi muda sekarang akan lebih bisa memadukan itu. Cuman kuncinya kan caranya piye, kan begitu kan, caranya bagaimana? Belajar. Ya, selama kita mau belajar, dan yang paling dasar adalah jangan cepat puas. Kalau kita belajar cepat puas, baru sukses sedikit sudah bangga, sudah kepalanya langsung besar, ya wis selesai. Jangan gampang puas. Belajar itu tidak pernah ada kata-kata berhenti. Sampai umur kapanpun Anda harus atau bisa belajar. Karena itu salah satu pelajaran bahwa kita harus selalu rendah hati. Sehingga kita haus selalu belajar. Kita merasa dirinya masih kurang, kita merasa dirinya masih bodoh. Itu adalah ajaran tentang rendah hati. Sehingga itu menjauhkan dari arogansi yang sering muncul secara instan. Ya, itulah. Dengan memahami dan melestarikan tradisi dan budaya, menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas, kearifan lokal dapat menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi generasi masa depan. Sehingga kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, di mana identitas dan kemajuan bangsa berjalan beriringan. Terasa ya, sudah setengah jam Bukan Jam Kampus menemani Sobat Kampus semua. Sudah saatnya Bukan Jam Kampus pamit undur diri. Semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi ya, dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saksikan Bukan Jam Kampus di episode lainnya hanya di Semarang TV. See you Sobat! Oh iya, jangan lupa tonton, like, subscribe, dan share acara Bukan Jam Kampus ini ya. Hanya ada di channel YouTube kesayangan kita di Semarang TV.